Udah oke ya? Shit. Ya. Ini selalu seribet ini. Hah? Selalu. Ini awal-awal, ini cuma awalnya doang. Ini pertama kali banget kita nyobain podcast ini. Ya, halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata dan Blimade. Halo. Aku Blimade tuh agak Jangan susah pakai beli manggilnya. ya, jangan pakai beli. Made aja ya. Made aja. Oke, ya teman-teman, ini kita lagi nyobain pertama kalinya ya. Jadi buat bikin podcast dan ya jadi mungkin sorry banget kalau kita masih agak nyoba-nyoba karena ini settingannya juga lumayan ribet ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita mulai aja. Dan aku udah ngundang Made di sini ya. Dan kalian tahu Made udah beberapa kali ya muncul di vlog Syarif Sapata. Dan aku ngundang Made ke edisi pertama podcast ini karena kalau aku ngobrol sama Made itu dia suka punya pendapat yang nggak biasa gitu. Gak biasa. Dia tuh selalu beda. Kalau kita ngajak ngobrol apa gitu, dia selalu punya pendapat yang berbeda dan dia nggak malu-malu, nggak takut-takut buat ngutarain sesuatu gitu. Jadi makanya aku pikir wah ini Made cocok banget buat edisi pertama ya. Jadi welcome Made. Makasih. Ya makasih udah diundang. Jadi temanya sebenarnya mungkin teman-teman udah pernah denger ya. Jadi ini bukan tema yang baru sebenarnya. Yang lagi viral beberapa hari. Ya lagi beberapa hari ini sebenarnya telat juga kita nih bahas ini ya. Tapi kemarin tuh ada yang nge-DM aku ceritanya. Jadi mana ya HP ku ya? Terlalu. Jadi ada salah satu followerku di Instagram namanya Yunita Roman dan dia bilang Kak tolong dong dibahas tentang namanya siapa tuh Kristen Gray ya. Jadi orang Amerika yang tinggal di Bali yang terus dia ternyata jual e-book. Terus katanya ya beritanya macam-macam, overstay di Bali, terusnya dicari kerja nggak bayar pajak, macam-macam lah pokoknya. Dan sebenarnya aku nggak begitu update ya. Kamu ya, update nggak? aku juga nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Sebelum kamu ngasih tahu aku nggak tahu itu. Makanya. Ya, karena aku juga nggak begitu nggak punya Twitter kan? Punya Twitter, tapi aku nggak sering main Twitter gitu. Makanya aku bilang, tolong dong kasih update-nya ke aku sedikit. Tolong ditulis apa aja informasinya yang saat ini lagi update di Indonesia gitu kan. Terus dia ceritain gimana kondisinya. Jadi ceritanya singkatnya kayak gini. Kamu udah pernah dengar kan? Udah dikit sih, cuman jelasnya gimana belum tahu karena aku coba cek Twitternya cewek ini juga semua dihapus. Oh udah dihapus semuanya? Oh ya. Untung berarti Unitar ini udah... Terus ada mereka juga upload video di YouTube, padahal aku coba cari nggak ada yang original videonya semua. Banyak kan video TikTok sih. Sebenarnya dapat infonya di TikTok semua. Aku coba cari di news gitu, nggak begitu banyak. Ada sih artikel kecil tapi nggak begitu. Justru di TikTok yang aku lebih banyak. Info. Paling update ya? Kayaknya lebih update dari media yang beneran. Oke. Tapi kalau di TikTok gimana ceritanya? Di TikTok yang aku lihat kayak video-video gitu. Video reaksi dari masyarakat Indonesia yang nggak terima sama Kristen Gray itu. Iya, Kristen Gray. Kamu Kristen Gray kalau dengar nama itu kamu tahu nggak film 50 Shades of Grey? Iya. Film porno. Aku taunya malah Twilight itu ada Kristen Gray-nya nggak sih? Nggak ya? Twilight dulu pernah nonton ya, ada itu Kristen juga, cuman Kristen bukan siapa gitu kan, tapi bukan ini ya. Kristen Stewart. Tapi kamu nonton Twilight juga? Dulu ya, dulu aku nggak begitu suka, cuman karena banyak banget yang nonton, jadi pengen penasaran apa sih hype-nya ya, gitu. Ya itu kan sebenarnya yang banyak nonton itu cewek. Kenapa? Karena kamu lihat karakter cowoknya itu perfect banget. Cowoknya kuat nih, nggak bisa mati, awet muda. Duitnya banyak, ganteng ya. Kurang apa? Ya, tapi namanya Kristen juga itu ya. Nama aktris aslinya ya. Tapi kalau tadi balik lagi ke Twitter tadi, jadi orang-orang banyak yang komplain sama dia. Banyak. Kayak apa namanya? Sebenarnya kalau aku lihat dari berita yang aku baca sebenarnya
masalahnya banyak bule yang melakukan hal yang sama, Rip. Ya, ya. Kamu tahu juga kan. Kebayang sih aku. Cuman bedanya sama mereka nih, bule ini ngepost. Dia goblok banget, goblok atau norak atau nggak tahu gimana. Kenapa dia post? Dia bilang sejak dia pindah ke Bali hidupnya berubah. Dia bisa menikmati luxury life dengan biaya yang sangat rendah. Dan ya poin-poinnya dia banyak di Bali, dibilang welcome apa namanya? LGBTQ queer life apa sih ya? Ya, pokoknya kita yang orang yang menerima LGBT itu banyak. Terus ada yang aku lucu, black in Bali community. Emang ada? Ya aku juga nggak tahu maksudnya. Sampai sekarang aku taunya kalau mereka bilang black people itu kan African American. Sebenarnya di Papua mungkin ada, itu termasuk juga ya atau gimana? Apa? Mereka termasuk black juga. Iyalah. Black community. Berarti bukan community sih kalau di Papua ya. Kalau kita masuk juga nggak? Berarti kita bisa bilang N-word berarti. Kan black juga, kita korban penjajahan juga. Kan kita banyak related kan. Tapi beda mungkin, nggak tahu juga. Tapi itu diskusi yang lain Made. Kita N-word, what the heck? Ya jadi poinnya begini. Si mbak yang dua ini, mereka ngepost, mereka having fun di Bali dan mereka mengundang tamu lain. Kalian bisa kesini, kita bisa bantuin, kita bisa kasih link untuk apa namanya keberangkatan kalian bisa masuk. Bisa kasih visa. Padahal kan sekarang lagi pandemi, kita lagi lockdown. Istriku pun nggak bisa ke sana, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ke Bali ya? Ya, terus karena dia trending di Twitter, akhirnya mungkin ada yang lapor, akhirnya diproses lah. Dan ada video lucu, dia bilang kalau dia dipulangkan karena apa namanya? Dia berkulit hitam. Enggak, ya itu tapi aku nggak lihat ada evidence-nya kalau dia ada bilang. Yang aku lihat dia bilang karena dia bikin statement tentang LGBT, makanya dia dipulangkan. Itu maksudnya officialnya atau simpang siurnya? Ya itu ada videonya. Dia dipulangkan gara-gara bikin dia statement. Bilang maksudnya itu officialnya dari imigrasi memulangkan dia gara-gara dia dibikin statement itu. Enggak, itu dari pihak si mbak yang dua. Oh, mereka pikir seperti itu. Mereka playing victim. Kalau ya wajar lah mungkin ya karena kalau mereka harus cari pembelaan gitu kan. Ya mereka nggak punya pembelaan lain. Biasa itu classic move. Oh ya, ini aku udah nyiapin minuman juga, Made, sebelum kita ngobrolin ya. Ini bukanya gimana? Ini teman-teman, ini minuman yang aku udah pernah tunjukin ke kalian. Jadi di sini ini iced tea tapi ada cannabisnya ya. Ada cannabisnya dan cannabisnya ini tapi yang nggak ada THC-nya. Jadi THC itu zat yang apa namanya? Zat yang memabukkan. Ya, zat yang memabukkan di ganja itu. Tapi legal ya. Nah, itu udah dihilangkan, bukan dihilangkan, dikurangi sampai nggak memabukkan gitu kan. Dan ya karena di Swiss legal ganja kanabis gini, maksudnya yang nggak ada THC-nya ini legal ya. Jadi ya bisa. Jadi spesialnya apa nih? Karena nggak ada lagi. Ada rasanya ada rasa ganjanya sedikit. Pahit dong ya. Kamu bukanya gimana itu? Dibuka gini deh. Tuh. Aduh. Geblek. Kok? Ya, coba lihat. Aku nggak pernah lihat minuman kayak gini. Terus. Udah. Oke. Wah. Cheers. Oh iya, emang ada rasanya. Wih, emang. Ini orang seringan nyimeng nih tahu ya. Nggak pernah. Jadi kembali ke topik. Jadi sebenarnya kalau kita udah tinggal di Eropa, maksudnya tinggal di Swiss kayak gini, hal kayak Kristen Grey lakuin itu sebenarnya kayaknya normal banget sih ya. Maksudnya hal secara sekilas tuh hal yang wajar gitu, hal yang biasa. Orang dari negara maju, negara kaya, terus nggak punya kerjaan, nyari hidupnya susah. Kamu pernah nggak lihat orang yang bule gitu yang ngamen, mereka tulis kayak di cardboard gitu, kita travel, tolong bantu, dia jual foto yang kayak gitu. Ya sebenarnya banyak banget. Aku kenal juga beberapa orang dari Jerman, Australia waktu masih di Bali. Mereka bisa stay kayak 6 bulan.
Aku tanya, kamu kerja? Ya, aku kerja online. Mereka kayak bikin kayak blog gitu mungkin. Oke. Ada iklan, aku nggak begitu mengerti. Pokoknya ada banyak. Cuman bedanya sama yang lain kan, yang dua ini mereka posting, mereka kayak bangga banget. Itu kesalahan mereka satu-satunya sebenarnya ya, maksudnya selain hal-hal yang ilegal yang mereka lakuin itu ya, tapi kesalahan mereka itu mereka posting di sosmed sehingga mereka terkenal gitu kan. Iya. Dan jadinya tahu gitu, orang banyak tahu, dan terus kalau udah tahu kayak gitu kan ngelihat, apalagi mereka tulis luxury life, terusnya yang tadinya biasa-biasa aja di Amerika terus di Bali jadi kayak orang kaya gitu kan, pasti nimbulin rasa iri juga kan di warga warga lokal gitu ya, kan. aku pribadi mungkin itu sah-sah aja ya. Tapi sebagai orang lokal aku ya gregetan juga dengarnya, karena mereka memanfaatkan ke bahasanya gimana, ketidaksetaraan taraf hidup antara orang luar sama orang lokal. Ngerti nggak apa sih bilangnya? Ya itu ya aku kurang kayaknya tahu gitu. Tapi maksudnya itu kan bukan sesuatu yang ilegal. Aku bilang tadi kan sah-sah aja, mungkin cuman sebagai lokal aku tetap aja ngerasa gitu. Mereka memanfaatkan ya perbedaan karena uang basicnya itu dari statement mereka bisa menikmati luxury life. Iya. Itu kan kalau bayangkan kalau banyak yang datang yang kayak gini, itu ada efeknya juga sebenarnya. Iya. Sekarang kalau banyak yang orang asing yang tinggal menikmati hidup di sana, tapi mereka cari uangnya dengan standar internasional kan beda. Tapi mereka bisa hidup yang murah, jadi lifestyle tuh jadi naik dan orang lokal nggak bisa keep up, bro. Ngerti nggak? Iya. Ya intinya kan kalau misalnya tapi sekarang dengan masalah ini kan pemerintah jadi lebih tahu sekarang sama hal yang seperti ini. Jadi mereka bisa evaluasi sekarang, karena mereka juga memang nggak bisa bayar pajak karena emang nggak ada jalannya. Mereka kan datang pakai visa turis. Kan kalau visa turis nggak dapat kalau bayar pajak NPWP gitu nomor pokok wajib pajak. Kalau kamu ngapply KITAS misalnya, kayak ada kan permit untuk tinggal, itu ada nomor wajib pajaknya. Iya, tapi karena dia orang Amerika itu, kalau nggak salah kan orang Amerika selalu bayar pajaknya 2 kali gitu ya. Kalau di Swiss, kalau misalnya orang Amerika kerja di Swiss, itu mereka harus bayar pajak di sini, Quellensteuer namanya. Jadi pajak yang pausal gitu. Maksudnya ada jumlahnya fix gitu kan, tergantung gaji. Ya maksudnya nggak fix banget, tapi intinya yang mau aku bilang, mereka bayar pajak 2 kali gitu. Kalau nggak bener nggak nih ya? Jangan aku salah informasi. Pokoknya kalau nggak bayar, dia bisa bayar pajak 2 kali, atau kalau misalnya negaranya tuh punya kerjasama, setauku mereka nggak perlu bayar pajak di negara yang mereka tinggal, tapi bayar pajaknya di Amerika. Tapi itu tergantung kerjasama bilateralnya antara negara tersebut gitu. Dan apakah Indonesia ada kerjasama sama Amerika, aku nggak tahu ya. Tapi setauku memang orang Amerika itu bayar pajaknya memang di Amerika. Walaupun mereka bayar pajak di negara bersangkutan. Tapi kan tetap terdata kalau misalnya dia bikin KITAS, tinggal di Indonesia, punya perusahaan, ada jelas, ada registrasinya. Mungkin kayak gitu, dia akan datang sebagai turis. Itu tetap menyalahgunakan Pasti. visa. Jadi sebenarnya banyak yang kayak gini, tapi dengan masalah ini kayaknya pemerintah jadi lebih tahu gitu. Iya. Kalau yang ada yang bilang katanya overstay gitu, aku nggak ngerti kok. Dia nggak overstay. Masalahnya dia gini, Rep. Dia promote datang ke Bali, pandemik kita bisa bantu, kita punya link untuk bantu kalian datang ke sini, kayak konsultasi. Itu kan kerja termasuk. Kayak mereka kayak agent, kayak broker gitu. Tapi mereka nyariin orangnya, dia punya link, nanti orang Amerikanya dikasih ke linknya mereka untuk bisa ke sini. Nanti itu kan nggak bisa itu. Sebenarnya menurutku, aku kalau baca tweetnya mereka itu kayak sebenarnya fine aja ya. Mungkin cuman gara-gara karena mereka nggak punya legalitasnya gitu kan, nggak punya izin kerjanya. Tapi kalau menurut aku jual informasi gimana mereka bisa kesana gitu, terus mereka ngasih tips, sah-sah aja gitu kan. Namanya orang kalau udah punya pengalaman, terus sharing pengalamannya buat orang lain sehingga orang lain bisa ngelakuin hal yang sama, positif kan. Tapi masalahnya mereka bisa nggak sekarang ke Indonesia? Yang mana? Siapa aja ya, kalau dia kan ngundang orang dari apa? Mereka bisa nggak ke Indonesia masuk? Maksudnya kamu mereka tuh
jual berita bohong gitu. Maksudnya jual hal sekarang yang ya bohong gitu. dari Ditjen Pajak katanya udah ngecek ini fiktif link yang mereka kasih itu nggak ada. Oh, berarti Yang jual memang berita palsu karena sekarang Indonesia lagi keadaan lockdown terus ada orang yang bilangnya bisa datang ke sini kita bisa bantu, itu kan fraud. iya, betul. Tapi aku agak terkecoh juga sih dengan yang di Twitter ya, cerita-cerita dia kayak misalnya bahasanya tuh benar-benar cukup memotivasi ya kalau misalnya kita nggak ngelanjutin ya, kayak misalnya kayak gini. Moving out of America in my 20s has been a game changer. I've been living in Bali, Indonesia for over a year with my girlfriend. Terusnya lanjut gitu kan. Jadi kayak cerita apa ya, aku kebayang kalau kamu di negara asalmu hidupnya biasa-biasa aja, terus menemukan tempat yang hidup mereka bisa berubah gitu kan, terus mereka sharing pengalaman mereka gitu kan, saking excitednya gitu. Aku jadi kasihan sekarang. Sebenarnya aku kalau baca tweet-tweetnya yang pertamanya itu cukup memotivasi ya sebenarnya ya, kayak wah pengalaman hidup gitu. Tapi entah kenapa mungkin karir desainernya nggak begitu laku, akhirnya dia mutusin buat bikin ebook ini, dan aku juga baru tahu kalau ternyata linknya itu nggak ada, terus informasi yang dia jual itu agak diragukan kebenarannya gitu kan, itu aku nggak tahu. Tapi kalau dari Twitternya, dari tulisannya, gaya-gaya dia nulisnya itu kebayang sih. Kalau kita tinggal di sini di Swiss, banyak orang yang pengen ke Indonesia karena dengan motivasi yang sama ya nggak. Jadi banyak di Swiss orang yang sebenarnya juga nggak biasa-biasa aja, nggak mampu gitu ya, kerja buruh dan penghasilannya nggak banyak. Terusnya mereka berharap dengan mereka pindah ke Bali atau negara ketiga gitu, terus mereka bisa punya daya beli yang lebih gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan ini kan mereka lebih tahu cara yang legalnya gimana. Cara yang legalnya gitu kan. Tetap kan aturan harus tetap diikuti kan. Karena masuk ke negara orang, kita pun mengikuti aturan sepenuhnya. Aku kesini juga. Iya. Yang dikerjakan banyak banget. Dan uangnya juga lumayan. Iya. Dan sampai sini pun kita harus bisa menyesuaikan diri. Semuanya beda kan. Udah pernah cerita di video sebelumnya. Kita harus coba ikuti semua aturan. Di sini di Indonesia masih gampang loh semuanya, bandingkan di sini atau di Amerika. Sebenarnya karena sulit. Cari celahnya yang susah sih kalau menurut gue ya, yang mungkin di Indonesia tuh masih banyak celah gitu, kita bisa sebenarnya yang dua ini sebenarnya waktunya salah. Waktunya salah. Seandainya nggak ada pandemi, jadi nggak ada nggak ada yang aneh kelihatannya kalau mereka melakukan itu di Twitter di manapun. TikTok atau di Facebook, karena sekarang lagi lockdown. Kalau turis emang lagi di ban untuk masuk ke Indonesia, jadi ya dan masyarakat juga reaksi kan emang kalau Indonesia kan seru ya. Karena sumpah aku baca TikTok deh ketawa sendiri malam-malam. Lucu-lucu emang. Overreacted ya. Agak overreacted, cuman bilang demokrasi. Aku juga ngeliatnya sih kadang kalau bacanya bukan sesuatu yang besar banget gitu. Aku makanya kalau begitu tahu trending topik gitu, semua mengikuti arus ya. Jadi aku harus bikin video juga. Harus bikin statement juga pakai bahasa Inggris. Karena aku juga tau nggak, waktu aku di Jerman gitu, aku kuliah. Aku kuliah di Jerman juga kerja gitu. Bisa dibilang ada juga sempat kerja gelap gitu ya. Hal-hal yang bisa dibilang ilegal juga gitu kan, buat cari nafkah biar bisa hidup gitu kan. Karena kepepet dia. Aku pernah baca juga di Twitternya, dia bilang ya dari survival modus. Terus orang yang survival itu punya pikirannya bisa kreatif gitu ya. Terusnya kita kan survival juga sebenarnya. Nah makanya aku boleh kuakuin, aku pernah kerja gelap di Jerman, bukan di Swiss ya. Bukan di Swiss tapi di Jerman, kerja gelap. Tutup jendelanya. Terus aku juga pernah bawa orang ke Indonesia, ngajarin orang buat kesini gitu kan, ngajarin mahasiswa. Iya, pernah cerita sih. Ya, biar orang gimana caranya bisa kuliah di Eropa gitu kan. Jadi aku bisa agak relate juga sih sama mereka gini ya. Cuman aku nggak ngelakuin terus ngasih berita ngasih informasi bohong, aku nggak gitu.
Untungnya nggak lagi pandemi juga kan. Dan untungnya nggak lagi pandemi. Tapi katanya ada ini ya, mereka udah dideportasi. Iya, udah pulang mereka. Ya. Nah, miskin lagi di sana. Kasian. Tapi emang ada videonya. Video apa? Coba cek di YouTube. Coba kita cek dulu di YouTube ya. Kristen mereka. Aku lucu mereka bilang istriku nanya, aku cerita juga kan masalah itu. Dia bilang, "Emang di Bali menerima LGBT?" dia bilang gitu. Yo, tunggu dulu, menerima maksudnya? Ya kan itu kamu lihat dia lihat juga artikelnya mereka kan ada queer apa sih lupa apa. Queer apa ya? Aku juga nggak tahu sih. Itu artinya apa? Kalau menurut kamu gimana? Apa? Diterima nggak maksudnya LGBT? Di Indonesia? Ya. Wah, itu tema menarik. Tapi kita lihat ini dulu ya. Nanti kita lanjutin itu ya. Yang LGBT diterima apa enggak di Indonesia. Diterima. Wow. Ini video mereka nih. Tuan deleted video. We are talking about frequently asked Bali questions. Yes, so here are the top questions we get, and our intent is to inform and give our experience so it helps whoever's watching this video. And the way we do it may not be the right way, but there's no right way and there's no wrong way. There's just your experience. So Yeah. that's what we're giving. Dia tahu ini salah sebenarnya. Maksudnya, menurutmu dari reaksi muka dia? Ya. It's to inform and just to share our experience, and if it resonates, perfect, and if it doesn't, then Watch our other videos. yeah, we're coming out with the ebook as well, so maybe your answers, the questions will be answered specifically in the ebook. Yes. The first question Tapi ini maksudnya aku kalau ngeliat mereka ini kayak anak-anak muda di sini ya, kayak Kayaknya di Swiss friendly gitu. mereka. Ya kayak friendly gitu. Maksudnya is, how do you move to Bali? I can't tell you how, I can just tell you how we did it. Yes. Okay, so how did you move to Bali? Okay, so how was I able to move to Bali? Back home, I worked as a safety technician in the oil and gas industry, and it's contract work. So basically, I'm able to save a lot of money in a short amount of time because when I work these contracts, every day I'm working overtime. 13 days on, 1 day off, 12-hour days. So I'm racking up a lot of overtime. I'm not spending any money during those contracts because literally I'm just eating and sleeping and going back to work. So yeah, I just had the mentality is like, I'm going to go into work, I'm going to save as much money as possible so I can reach the $10,000 goal to move to Bali. ya. Jadi Sorry. Jadi untuk yang yang di Indonesia yang pengen tahu kok ada bule yang lama sampai liburan 6 bulan gitu kan. Kan kalau waktu aku masih di sana juga aku kok bisa liburan nggak kerja nggak gini. Inilah jawabannya. Ya, jadi mereka ngumpulin uang dulu gitu. Jadi ya. mereka ngirit juga buat liburan kalau mereka misalnya punya kontrak kerja terus habis, jadi mereka pergi ke sana habisin uang terus sampai uangnya habis mereka balik lagi cari kerja lagi. Ya jadi kalau mereka banyak uang mereka kerja juga. Iya memang sih. Tapi yang kiri ini nggak kelihatan apa ya? Harmless kan. Nggak kelihatan miskin apa susah gitu. Kayaknya normal gitu kayak orang biasanya Ya gitu. kan Ya. dia bilang sendiri tadi kan. Iya. Gajinya lumayan. Reaching my goal, I had like 1 more week left of my contract. I went online and I booked my ticket so that way I wouldn't back out of it. So I just randomly text Kristen and I was like, I'm about to book my ticket to Bali now. Like, we're doing this, and if you want to come, like, there's a great deal I just found, and we booked a 1-way ticket to Bali. We booked her ticket and I wasn't necessarily... Bisa? Makanya itu aku yang heran juga ya. Mungkin di Indonesia kalau ke Indonesia agak beda ya. Kalau kita ke Eropa itu mereka pasti nanya return ticket gitu kan. Iya. Kecuali kamu punya visa buat pelajar mahasiswa gitu ya, atau misalnya kamu punya visa yang stay lama gitu kan, nikah misalnya. Tapi kalau selain itu kamu harus punya return. Iya, nggak bisa. Kalau turis harus punya return ticket ya Bisa kalau misalnya. ya? 100% ready, right? I came with a lot of baggage, literally. I had an apartment, I had a car, I had a life in a whole other city that I had to make sure that I wrapped up and got situated before I could commit. So she booked her ticket, and then like a day later I was like, all right, I'm gonna book my ticket. But I booked my ticket, but it was a week out. So she would arrive before me, I would come and handle my business and arrive after. So let's let them know, like,
what were some of your last minute things that you did to make more money before you left to come to Bali? Yes. So Ini mirip banget kayak cerita Simon gak sih? Make more money, terusnya buat nyimpan Kayak dia buat nggak ke Bali. kesini ya. Padahal related banget Simon. Ya, tapi nanti kita telepon dia. to also add, I worked a contract alongside Sandra. We didn't work the same contract, but I went to Houston and she was like, I'm gonna put you on in my industry. We can make a lot of money really quickly, legally. And so I did a contract as well. So I was working, and then when I finished my contract, I went back to LA and I basically sold all of my belongings. My car, I basically How kind did of... you sell your belongings? Okay, so I gave my car to my dad and my brother. So the car was out of the way. I didn't sell my car. But I put my items like my bed, my dresser, all of my furniture up on OfferUp, which is an app where you can sell your items. It's kind of like Facebook Marketplace, which I did that as well. And within 1 to 2 days, all of my items were sold. Now I marked them down pretty low just so that they could go. But I mean, like my bed was like $300 with the frame and the mattress, and someone came and picked it up in 8 hours. Like took it all away. So there was nothing that I had to like put in storage. It was just like money, 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 and it was cash in my hand. What was the mindset that you had to have to release those things without being attached? Well, it took a while, but I knew I wanted to let go of these things. I could not hold on to these items. I could not rent out my place and have to worry about tenants and my landlord. Like I had to just release. Ini menarik And the nih. mindset is that when you let things go, it makes room and space for other things. Mindset yang kan sekarang kan lagi banyak mindset yang kayak gini, makanya kayak kita bilang tadi banyak bule yang seperti ini Banyak banget. ya. Aku Karena mindset, kalau aku bilang mereka kan sebenarnya orang-orang yang pengen keluar dari sistem. Mereka orang-orang yang nggak mau terlibat pajak. ya, Mereka nggak mau dengan apa namanya, kalau kita bilang ini kan orang reguler yang kayak kita tinggal. betul. Dan mereka nggak mau, mereka karena mereka pikir nggak ada kebebasan di sana, mereka nggak mau menghabiskan banyak waktu mereka dalam kerja. ya, Jadi mereka mau di luar having fun, dan gimana kalau bisa cari uang juga. ya. Motivasinya bagus banget sebenarnya. Sebenarnya ya. Banyak yang bisa dipelajari gitu. Paling nggak dari motivasi mereka gitu ya. Jadi nggak semuanya jelek teman-teman. Kadang kalau kita mau cari kesalahannya bisa ya gitu. Tapi gimana caranya kita ngelihat positifnya dari mereka juga gitu. To come into your life. And I know it's hard to like part ways with your material items, but it's like I'm gonna get a new bed. Like I have a new bed. I'm gonna get a new dresser that's fire. I have a new dresser in storage space. Like they're just things, you know. When we start to like minimize our life and be like, I don't need these things. I can't pack them up with me. They could burn, you know. It was easier. So the law of detachment, and keep your goal in mind. So when the question gets asked, how did you do it? I would suggest for you to keep a goal in mind, Yeah. have a savings, and then search for an affordable ticket so it's not so grand of an idea to just book the ticket and go. Because I found a ticket that was less than $500. So that's like booking a ticket in the States, like from, I don't know, Yeah. Texas to Cali, round trip. Yeah, and once the ticket was booked, it kind of solidifies your plans. Like, all right, now I can make a plan and how to do it. And to be honest with you guys, I started journaling out like what I was gonna get rid of, what I was gonna sell, what I was gonna keep, what I was gonna put in my parents' house as storage, and just started prioritizing and organizing it that way. Yeah, your thinking skills will come in handy. Just trust yourself to get it Yeah. done. Like even the day before I left for my flight, I had a couple pairs of shoes at Kristen's house that had the box, everything brand new, barely worn, and I was like, I'm gonna go to Cool Kicks LA and I'm gonna flip these sneakers. Like I'm about to sell these shoes. And she did. She was like, what do you mean? I'm like, I could get a couple $100 for these shoes. Wow. And that's exactly what I did. I Couple sold my $100. shoes and bam, just like that. Katanya I made miskin. $20 that day. Ah. And then there was another pair of sneakers that I sold for her, $300. So she's already here. Ini My man. pinter-pinter jualan gitu kan. Jadi kayaknya beritanya salah yang bilang katanya Iya. miskin segala macam gitu, nggak punya kerjaan. Money from those items So that she just never think about used. that. You can sell a pair of shoes and that pay for your ticket to wherever you're going. So. Jual Kalau- sepatu, beli tiket pesawat, bisa nggak lo? Kalau ini orang Indonesia lebih pinter lagi, just tip. Kalau sebenarnya mirip-mirip gitu ya.
sebenarnya mereka nggak ada bedanya juga dengan beberapa orang yang aku kenal gitu It kan. takes balls Yeah. to do this. Nggak semua orang bisa bikin keputusan kayak let it go, terus Makanya. terbang ke Bali. Aku salut. Ya cuman karena kesalahan Ya, yang tapi mereka lakuin jadi semuanya serba sayang banget jelek. sebenarnya. Ya sayang banget gitu ya. Kan kurasa sih kurang beruntung aja mereka. Iya, kurang beruntung. Sabar. I'm playing that scene for y'all. Right. And if you can set it up where you're getting your deposit back from your apartment Yes. while you're here, you know what I mean? Like you're getting checks from what you left while you're here, so you still know that you have a flow of money coming in. Like that's the best way to think about it as well. Absolutely. This This is a whole video. It is a lot, but it's information that I know you guys want to hear, and it's better than just you got to just do it. Like that isn't easy for people to understand. But at the same time, You just gotta fucking like, do it. It's cliche, but it's just the truth as well. Yeah, same. Okay. Okay. So I think we got through what we did, and we found our flights on Google Flights. We're gonna go into more detail in our ebook, but we just wanted to let you guys know that. Once you get the ebook, Oh, sorry. itinerary will be in there, so you can see like how long was our layover, how long was the flight, etc. Yes. Ya gimana menurutmu reaksi pendapatmu? Lihat dari cara ngomong ya, memang kayaknya orangnya nggak sejahat itu sih kayaknya. Nggak sejahat itu dan nggak iya. dan pinter kelihatannya, maksudnya punya survival Iya. survival artist gitu kan. Jadi mereka punya goal, udah punya tujuan. Ketika mereka punya tujuan terus mereka bilang juga all out gitu kan, benar-benar Itu nggak gampang loh ya, bener. nggak gampang, nggak ngambil keputusan. Banyak orang Mereka yang punya ide tapi nggak berani eksekusi. ya. Betul tuh kan, itu dia. Padahal mereka kan udah kerja, Iya. udah bisa tinggal itu. Iya. Proses untuk ke tahap itu pun sebenarnya nggak gampang, keluar Iya. dari rumah orang tua kan. Iya. Terus mereka ya Jadi sebenarnya menurutku sih kalau banyak yang bisa dipelajari ya, khususnya yang motivasinya ini ya. Tapi kita telepon Simon yuk, coba telepon Simon kayak apa pendapat dia, penasaran aku. dia tahu emang. Hah? Tahu dia. Ntar ya. Kompos dulu. Mon, denger nggak? Ada. Denger sekarang. Oh, Oh, endly. Mon, ini kita lagi live Mon. Bukan lagi live sih, maksudnya lagi bikin podcast tentang Christian Grey. Kamu bisa ceritain nggak pendapatmu? Soalnya kan ini mirip banget dengan ceritamu ya. Jadi anak muda yang pengen pengen tinggal di Indonesia, terusnya giving up semua gitu kan. Kehidupan di negara asalnya. Sepatumu udah laku man. Coba Mon ceritain sedikit pendapat kamu tentang Christian Grey. Opinion. ya salah sendiri. Salah sendiri ya. Kalau nggak ikut aturannya dari negara negara Indonesia, salah sendiri. Salah sendiri ya. Oke. Enggak, dia salah berdua mon. Dia berdua nggak sendiri. Enggak. Kalau dia nggak ini, do the legal way, terus nggak bayar pajak, ya salah sendiri. Harusnya gimana mereka? Nggak usah main victim role. Semuanya bodoh kalau udah dia find loophole in the system, terus dia bikin public, ya goblok. Kenapa? Tapi Kalau kan kan sebelumnya pas dia nggak publish atau nggak ngomong public, ya kan dia udah bisa hidup kayak gitu. Terus pas udah bikin public, ya ketahuan goblok. Goblok ya. blunder ya jadi ya. Ya, goblok katanya Simon. Terus tapi kan mirip-mirip cerita kamu tuh Mon. Mau ke Bali terusnya ngumpulin duit gitu. Kan kamu related banget sama ceritanya. Menurut kamu gimana tuh Mon? Nggak tahu. Terus Nggak tahu. seandainya kamu ke Bali besok, kamu mau kerja nggak? Jual Nggak mau e-book. kerja. Mau jual e-book juga. E-book. Enggak. Ya kalau nggak bisa kerja, ya nggak kerja lah. Kalau nggak punya izin kerja, ya nggak kerja. Ya. Tapi kamu dengar motivasi mereka, kenapa mereka mau ke Bali gitu-gitu nggak? Nggak. Nggak. Jadi Ya kamu itu
cuman baca headline-nya tapi ya udah tahu orang begitu. Maksudnya kamu udah ngerti, udah banyak ngelihat orang seperti itu atau gimana? Ya kayak bule biasa aja yang di Bali. Oh, udah sering lihat ya? Iya, udah pusing sama bule gitu. Maksudnya udah biasa banget ya, bukan hal baru buat kamu. Enggak. Nah, Udah ngesel. udah apa? Ngesel lihat terlalu banyak orang kayak gitu. Nyesel. Ngeselin mungkin. Ngeselin maksudnya. Oke. What is your opinion? Can you say something? Maybe you can also say it in English. What is your opinion about people who are living in Bali that way? Ya emang kalau udah pindah ke negara luar, ke negara lain, asing ya menghormati aturannya negara itu. Simple as that. Nice. Okay. And kalau ya try the legal way, and if you don't try the not legal way, yeah, then be smart and don't talk public about it. Okay, so that's the point. So if you did something illegally, So you're saying you can be illegal, just don't post it. Is that what No, you're saying? if you're already trying the illegal way, then be smart about it and don't. Yeah, don't so publish you're it. still saying they can do illegal, but just don't post it. don't brag about it. Yeah. No, Is that's that- not my advice. Okay. Okay. My advice is do the legal way, but How is if your you're already shoes? doing the legal way, Did you don't- sell them? Is it sold? What? Your shoes? Because apparently What those shoes? ladies too, they sold their shoes and to get the ticket. What? Never mind. Yeah, she hold her shoes. Yeah. Yeah. They are Oh, pretty no. good at Yeah, it. but their shoes not way as better than broke your as her. shoes. I'm not as broke as her. Hey, they're not broke. Are you sure? They're not broke. I read she said she was broke in the States. Who back said in the that? States. Yeah, I think I read it. Okay, I'm not sure because the video we just saw, she told us that She's a she was technician. Not, yeah, technician, she's some kind. technician. Yeah, I think ICT technician, and she was not that. She wasn't that. She was not. Yeah, not Yeah. that broke. Like Not she poor, can. not broke. She can afford to buy those sneakers, expensive sneakers. Yeah, couple hundred. She sold. euro Yeah, she sold one sneaker to get a flight ticket. to Bali. So Lol. basically, they were not broke at all. Okay. Yeah. Oke, jadi tapi intinya Simon tadi udah bilang ya. Jadi apa namanya? Mereka goblok. Terus kalau mereka pesan Simon, kalau kamu nggak bisa dengan cara legal, silahkan ilegal. Tapi jangan post. Jangan Ke bilang-bilang. sosial media jangan bilang-bilang. Itu No, I don't. Aku nggak mempromosikan illegal way, bro. Iya. Yeah. Oke. But like Jadi sometimes Sure, it's like a why not? gray zone because it's not black white. It's so like a kind of gray zone, right? yeah. Oke. Yeah. It's Yeah. not so obvious. It's illegal. I agree. Like, Yeah. I don't know. Yeah, Like because selling drugs. there's Yeah. no. Or smoke. Okay. I mean, there are a lot of things that are in gray zone in Indonesia, no? I mean, I did something. I did same thing in Switzerland, but I'm not talking about it. I think I know those things. I mean, I like knew it. you know, I knew it. like driving license. I'm not sure about it. Is it legal for tourists to just ride a bike without driving license or Bike. yeah, no, not bike. I mean motorbike. A motorbike. Motorbike has Oh. special Yeah. license. Dia ada SIM-nya. Bisa pakai SIM Illegal? mobil. Hah? Pakai SIM mobil kan bisa. No, nggak boleh. No, actually, no. You need a license. You need a license. You Another need, They license. just want to make money. Yeah, So if you especially- get in an accident, especially you from get in an accident and Uh-huh. you tell your, let's say, your assurance company in Switzerland, I got in an accident, motorbike accident, Mhm. and you want, let's say, the refund from the hospital cost, and they will look. They ask you, do you have a motorbike license? Oh no, you only have a car license. Then you have to pay by yourself. Yeah. So that's what I mean. That there are a lot of things that are in a gray zone, no, in Indonesia. So
I think ya aku pikir orang ini juga mungkin mikirnya Indonesia secara umum. Kan tadi di awal video dia bilang ini the right way or Yeah, no way. I makanya. don't know, but I think there is no right or wrong way. Ya, makanya sebenarnya kita bisa juga ambil itu untuk perbaiki sistemnya, perbaiki aturan mainnya Positifnya itu sekarang. supaya semua orang tahu nggak ada celah lagi gitu kan. Jadi event-event seperti ini sebenarnya kesempatan buat kita menutup celah-celah yang tadinya mungkin udah bukan rahasia umum lagi gitu kan. Ya, sebenarnya ada banyak positifnya sih menurut gue. Banyak. Mon, yaudah Mon, makasih ya. Kamu lanjut skincarean. Thank you, finally. Finally, Janco. Yaudah, bye Mon. Yowes, bye-bye. Oh ya, tadi kita lanjut ke yang tadi kamu bilang itu loh. Apa namanya, tentang bukan apa sih, tentang apa tadi kamu bilang? LGBT di Indonesia itu ya? Wah, cari anunya dulu. Enggak, kamu bilang kan katanya kamu nanya ke aku, menurutmu LGBT di Indonesia tuh diterima apa enggak gitu kan? Ya menurut si Kristen ini, si mbaknya ini, mereka bilang ada beberapa poin yang bagus kenapa mereka harus tinggal di Bali. There's a black community, there's black in Bali community, terus low cost of living. Coba aku cari dulu, mungkin di post nanti. Iya. Ya aku tahu tweetnya. Aku pernah baca juga di sini yang dia bilang katanya alasannya kenapa ke Bali gitu kan. Bali itu menerima kalau nggak safe, ramah LGBT. Ramah LGBT. Nah, itu yang kita bahas juga, pengen dibahas juga. Kenapa orang luar bisa mikir kayak gitu kan. Sebenarnya benar apa enggak gitu kan? Ramah LGBT. Ramah, apa namanya, terlalu luas maknanya. Terlalu luas kan. Ramah dalam artian apa? Kalau lihat untuk mereka, karena mereka mungkin datang sebagai pasangan lesbian kan, dan mereka juga nggak menutupi itu. Yeah. Dan reaksi orang sana ya, karena mungkin mereka dengar juga sebelumnya Indonesia kan negara Muslim. Jadi hal yang seperti itu sangat tabu kan. Terus mereka ke sana tapi mereka nggak dapat respon yang aneh-aneh. Yeah. Tapi itu kan karena mungkin mereka salah paham ya. Nggak berani bilang gitu. Karena mereka tamu. Jadi urusan yang lain kan nggak ada gitu. Terserah mereka mau gay atau gini atau gini. Kita nggak peduli gitu. Sebagai penerima, sebagai jasa service, apapun orientasi seks tamu bukan jadi urusan mereka. Ya, iyalah, makanya kalau apa di hotel gitu orang nggak bakal terlalu mikirin ini gay, ini apa, selama kita pengen nawarin servis terbaik tanpa melihat background mereka gitu kan. Lagian di Indonesia menurutku selama kita apa namanya nggak orang gay itu nggak cipokan, nggak terus yang ngelakuin hal-hal yang mungkin, jangankan gay, kalau kamu pasangan apa namanya straight aja kalau cipokan di jalan gitu diliatin orang gitu kan. Mungkin makanya itu dibilang agak apa namanya friendly. Tapi menurut kamu sebenarnya mereka diterima nggak, teman-teman LGBT di Indonesia? Diterima. Kalau menurutku di Indonesia diterima sih. Aku karena banyak banget temanku di Indonesia yang LGBT, yang gay, dan mereka nggak digebukin terus kayak di Rusia. Dan biasanya kita tuh kayak lebih di sosmed aja. Sekarang prosesnya untuk apa namanya, untuk dari kalau zaman dulu kan, kalau menurut seingatku orang teman-teman LGBT mereka nggak begitu memperlihatkan. Mereka masih sembunyi itu, maksudnya nggak begitu, dari cara dandan nggak kelihatan kayak dulu kan. Taunya kita bencong keluar malam doang. Iya kan? Fakta ya. Tapi sekarang kan teman-teman gay juga udah biasa aja nongkrong. Kita juga ngelihatnya ya gay. So what? Ada beberapa teman gay yang kamu kalau ngelihat mungkin nggak bisa langsung bilang gitu dia gay gitu kan. Jadi ada juga gitu yang nggak kelihatan dari luar. Dan aku juga baru taunya kalau begitu dia bilang dia gay. Dan susah juga ya. Dan kayak moderator TV di Indonesia juga banyak yang agak kemayu gitu. Kita harus hati-hati sekali ngomong sekarang masalah ini. Iya. Tapi menurutku pada dasarnya di Indonesia tuh nggak terlalu ini sih. Yang aku bayangkan setelah dia bikin statement itu yang dari teman-teman mereka yang di sana. Jadi kan mereka kan termasuk di komunitas LGBT, mereka lesbian. Mereka promosi ini. Terus
Yang aku bayangkan teman-teman LGBT mereka pada berdatangan terus tinggal di sana, terus mereka bikin gerakan LGBT berarti terima kayak kamu kan kampanye terima kayak yang di sini. Terus ada bendera pelangi berkibar sana sini. Ya kalau itu kejadian ya lain cerita pasti. Lain cerita gitu kan. Tapi ini lebih ke friendly, apa namanya, gay Iyalah, friendly. jelas. Kita Jelas sebenarnya banget bukan Indonesia. poin. Nggak bisa dipakai poin karena ya di mana aja kayaknya bisa diterima emang. Ya, maksudnya mungkin nggak diterima tuh kayak di mana ya? Kayak di Rusia yang aku bilang gitu. Oh ya? Kalau di Rusia kan sampai digebukin. Kalau misal kamu baca baca cerita-ceritanya orang yang sampai misalnya ketahuan gay terus digebukin gitu-gitu. Dan secara umum kayak di Latin Amerika atau di Rusia itu kayaknya gay itu, kata-kata gay itu kayaknya hina banget gitu. Ya, kalau di Indonesia ada paling jelek paling diomongin Iya, di paling belakang. domain Paling itu doang deh. bencong, homo gitu kan. Cuman kan di Indonesia belum ada gerakan, udah ada nggak gerakan ekstrim kayak mereka minta pernikahan sejenis dilegalkan kayak gitu. Tapi emang nggak legal kan pernikahan sejenis. Nggak tahu, kayaknya nggak kebayang aku di Indonesia Nggak sampai kayak gitu legal. nggak itu kayaknya mungkin nggak akan terjadi atau Ya, nggak akan tahu, terjadi. nggak bisa bilang gitu. Cuman nggak ada arah mau ke sana, kayak tidak seprogresif itu karena negara kita kan negara beragama. Iya, tapi sebenarnya harus bangga lah kalau dibilang friendly gitu ya. Maksudnya kita sih. tanpa melihat. Ya, kenapa harus? Ya, emang kayak kalian nggak pernah ngeliat gay di jalan apalagi di Bali. Di Bali banyak Ada banget. klub khusus untuk gay doang. Kalian semua lihat. Iya, dia orang Bali ya, bukan aku yang ngomong ya. Jadi bahkan ngeliat acara TV banyak banget yang maksudnya kalau dia dari penampilan luarnya kelihatan gay gitu kan, maksudnya kita nggak Ya, terus queer friendly. Kamu kalau kalian tahu friendly artinya itu friendly yang menerima aja. Jadi bukan berarti setuju iya, gitu bukan mungkin. berarti setuju. Kita kayak apa ya? Susah jelasinnya. Jadi sebenarnya itu nggak bisa jadikan alasan untuk menyerang dua orang ini, sangat tidak bisa karena memang nyatanya kan kita friendly karena Memang nyatanya friendly. kita jual jasa, mereka datang terserah kan mereka mau nyedot pisang atau mau suka sama nanas kayak mau terserah mereka ya. Yang penting bayar kan. Iya, yang penting bayar, yang penting nggak melakukan hal yang ilegal tadi ya. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat lagi mereka ngelakuin yang ilegal ya. Mereka kan bukan yang kayak bilang yang di sini gay kayak di Amerika gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan poin untuk bisa digunakan untuk menghujat mereka juga sih. Kasian. Tapi intinya sekarang udah dideportasi, jadi Sayang banget. case close. Tapi katanya mereka di ban cuma 6 bulan, jadi mereka bisa balik lagi. Yalah, maksudnya aku menurutku sih nggak masa. Kalau menurut kamu kenapa? Gimana? Ya nggak apa-apa lah, asalkan mereka balik dengan mengikuti aturan. Sebenarnya di ban pun nggak perlu. Iya, nge-ban juga kan bukan berarti orang berubah, teman-teman. Jangan kita cuma gara-gara kayak gini terus ngeliatnya wah ban seumur hidup nggak boleh ke Bali. Itu kalian terlalu apa ya? Ya berlebihan sih menurutku gitu. Mereka nggak melakukan kriminal yang besar, nggak bunuh orang, nggak gitu kan. Jadi setiap orang punya pengalaman mungkin yang nggak bener-bener yang kayak Simon bilang itu ya di gray zone gitu, dan manusia berubah juga kan, kasih kesempatan. Jadi karena aku juga awalnya memang agak gregetan sih dengernya waktu mereka bilang mereka bisa menikmati hidup yang enak dengan dana yang sedikit, sedangkan aku tahu situasi sebenarnya banyak orang yang susah cari makan kan. Terus mereka datang dengan duit aku happy. Ya ada kesenjangan, mereka memanfaatkan seolah istilahnya kayak memanfaatkan kesenjangan sosial antara lokal dan tamu gitu. Iya. Tapi kan memang di Bali banyak banget, maksudnya hal yang normal banget. Ya ini dari kamu sendiri. dari Aku nggak bilang itu salah, cuman dari sendiri. Kesel banget. Ya, tapi kita juga yang tinggal di Swiss gitu kan. Kalau kita keluar negeri, ya, kita tapi kan sekarang lagi pandemi gitu. Ya, masih itu yang masalahnya. Itu masalahnya. Sekarang mereka pandemi nggak ada tamu, terus ada sekarang ya dia kan nggak bisa, yang dua ini tidak terlalu bisa menggunakan fasilitas yang bisa digunakan untuk tamu. Jadi emang ya nggak banyak untungnya juga kalau ada tamu banyak sekarang kesini karena hotel pada tutup. Banyak yang dirumahkan nggak kerja. Tapi kalau misalnya manfaatin itu kan, misalnya kayak orang di sini kerja jadi waiter terus di Indonesia kayak raja, kalau di Swiss ya karena perbedaan mata uangnya, perbedaan daya belinya memang tinggi banget gitu kan.
Jadi itu maksudmu? Iya gitu loh. Jadi Ya hal-hal itu yang sah-sah aja. Cuman kan? aku sebagai orang Bali cuman gimana ya? Aku jujur aja aku nggak kurang seneng dengernya. Nggak serak di perasaan. Itu yang karena aku tahu teman-temanku sekarang lagi struggle. Iya. Maksudnya yang spesial pandemik ini kan? Iya. Oke. Bahkan yang di kapal pun sekarang banyak yang lagi di rumah. Ya, yang nggak kerjaan bisnis kapal juga nggak begitu jalan. Aku ngerti banget itu. Kalau memang lagi situasinya kayak gitu, angkat aja nggak apa-apa lah. Ya udah, jadi kesimpulannya gimana, Made? Kesimpulannya dari kehebohan ini. Ya dari sini kan sekarang dari pihak pemerintah juga bisa tahu ada kalau ini harus di fix. Kalau situasi ini biar nggak kejadian lagi ya bagus juga sebenarnya. Ya. Jadi tamu kan sekarang bisa lebih waspada kalau ada yang seperti ini cuman nggak ada yang tahu. Mereka jadi lebih waspada dan mereka mungkin bisa konsultasi ini harus gimana nih biar bisa kerja juga, saya suka tinggal di sini. Sebenarnya bagus juga kan ada tambahan pajak untuk negara kan. Bagus banget yang kalau mereka bisa ngundang orang banyak turis datang ke Indonesia gitu ya. Tapi bayar pajak. Iya, soalnya kan Bali tuh udah mulai terkenal jadi apa nih, orang buat ini ya, apa namanya, digital nomad itu ya. Jadi orang-orang yang kerja di bidang IT, terus mereka kerja blogger yang kayak gitu. Blogger, mereka milih lokasi Bali buat bekerja gitu. Itu sebenarnya potensi banget buat itu promosi buat kita promosi gitu gratis. Kan. Ya. Jadi tentunya kita bisa ngingetin, bisa memperbaiki sistemnya, bisa memperbaiki informasinya. Tapi pada dasarnya kita senang gitu, orang bisa suka sama Bali, mau tinggal di Bali, mau ngabisin uangnya di Bali gitu kan. Ya. Itu sih. Jadi ya intinya kita coba ambil positifnya ya, karena banyak banget yang bisa ada pesan-pesan positifnya yang bisa diambil menurutku ya. Oke? Bisa. Ya teman-teman, sampai di sini dulu aja. Jadi kalau kalian ada pendapat lain, ada komentar, atau kita ada salah ngasih informasi atau salah baca gitu, kalian tulis di komentar, nggak apa-apa, kritik, sarannya. Kita nggak akan baca. Baca, kita bakal baca. Jadi tamat tulis juga kalian mau pengen topik-topik apa selanjutnya di diskusi kita selanjutnya, tulis di Instagram. Follow Instagramnya The Great Sage. Itu namanya susah banget nyarinya. Aku kalau Made orang mau cari Made. The Great Sage, THE. Iya. Maksudnya kenapa nggak pakai nama? Tapi keren aja. Kamu tahu The Great Sage? Itu aku nggak tahu sebenarnya. Apa sih itu? Kamu tahu Sun Gokong? Iya. Cuman aku nontonnya pakai subtitle bahasa Inggris karena di sini kan Netflixnya nggak ada pakai subtitle bahasa Indonesia. Oh, yang ketika dia jadi besar itu? Enggak, itu nama julukannya Sun Gokong. The Sage. Kalau bahasa Indonesia kayak Petapa Agung. Oke. Aku nontonnya. Ini di-cut ya. Nggak usah. Aku nontonnya pakai bahasa Indonesia. Ini di-cut. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu aja. Semoga kalian menikmati ngobrol-ngobrol kita. Dan sehat selalu. Sampai jumpa lagi next episode. Thank you, Made. Next episode. Sure. Next episode. Ya. Next episode.